Sebelum lanjut videonya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa terus eksis di YouTube dan melanjutkan visi misinya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Enjoy watching. Tak tahu diri, Minang sejak awal bukan Islam. Injil bahasa Minang pun sudah ada sejak 1996. Artikel ini dilansir dari siword.com dan ditulis oleh Jemima Mulyandari. Matius 1:1. Ikolah daftar niniak moyang Isa Al-Masih, keturunan Nabi Daud, keturunan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Daud, ikolah namo-namo niniak moyang Isa Al-Masih, nanta sure di bawahku, dan seterusnya. Hari ini saya sangat menikmati membaca Injil dalam bahasa Minang yang saya unduh dari Google. Ketemu deh PDF-nya. Ketik saja Alkitab Bahasa Minangkabau, bahasa sehari-hari 1996. Langsung nongol deh 162 lembar Injil atau Kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Minang yang hari-hari ini sedang heboh dibicarakan gara-gara kekalapan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan politikus PAN asal Sumber Gus Pardi Gaus yang mempermasalahkan munculnya kitab Injil berbahasa Minang ini di aplikasi Play Store Google. Irwan Prayitno bahkan menyurati Menteri Kominfo RI dalam surat tertanggal 28 Mei 2020 yang ditunjukkan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika tersebut. Pemerintah Sumatera Barat meminta kepada Kominfo RI agar menghapus aplikasi tersebut dari Play Store. Intinya bagi Gus Pardi, menggunakan bahasa Minang untuk mengembangkan agama lain itu tidak bisa dibiarkan, karena Minang itu ya Islam. Kehadiran aplikasi Injil berbahasa Minang tadi dianggap akan membuat gaduh dan melukai perasaan masyarakat Minangkabau. Aplikasi tersebut harus dihentikan dan dihapus. Oknum yang melakukannya harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Lucu ya? Bagi saya perbuatan dua politikus asal PKS dan PAN ini sangat memalukan. Mempermalukan dirinya sendiri dan kaumnya. Kaum mabuk agama yang tega menyeret kekudusan Tuhan dan agama demi meraih ambisi untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Kenapa saya katakan perbuatan ini sangat memalukan? Begini penjelasannya. Semua kekalapan Irwan dan Gus Pardi di atas sebelumnya bisa dipatahkan dengan 2 kali tabokan kanan kiri, memakai kata dan fakta. Pertama, Injil berbahasa Minang ternyata sudah ada sejak tahun 1996. Itu artinya sejak 24 tahun yang lalu, Injil berbahasa Minang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu warga Minang maupun warga Indonesia secara keseluruhan. Mengacu pada surat Gubernur Sumbar yang mengatakan jika masyarakat Minang sangat keberatan dan resah gara-gara aplikasi tersebut, itu artinya sudah 24 tahun masyarakat Sumbar menanggung beban yang sangat berat dan meresahkan. Percaya nggak sih, manusia-manusia kalap ini bisa tahan resah dan gelisah selama 24 tahun? Drama banget kan jadinya? Dan yang kedua nih, sejarah mencatat jika Islam bukanlah agama pertama di ranah Minang. Kerajaan Pagaruyung yang beragama Hindu-Buddha sudah berdiri sejak abad ke-13 di tanah Minang. Jadi, leluhur putra-putri Minang beragama Hindu dan Buddha, bukan Islam. Karena perkembangan Islam di Minangkabau bermula dari pesisir Pariaman. Setelah masuknya dakwah agama Islam ke Aceh pada abad ke-14. Makanya salah besar jika Gus Pardi mengatakan orang Minang itu adalah orang yang beragama Islam. Kalau dia bukan agama Islam, dia bukan orang Minang. Kalau kita memakai logika Gus Pardi, kalimat yang benar sesuai sejarah adalah orang Minang itu adalah orang yang beragama Hindu-Buddha. Kalau dia bukan beragama Hindu-Buddha, dia bukan orang Minang. Fix banget nih, Gus Pardi adalah politikus yang tak paham sejarah. Jika Gus Pardi konsisten dengan pernyataannya, mulai sekarang Gus Pardi dilarang mengaku sebagai putra Minang. Sekakmat ya Gus. Dari sini juga bisa disimpulkan, jika telah terjadi Islamisasi di tanah Minang, tak ada masalah sebetulnya. Yang nyaman beragama Islam ya silahkan memeluk agama Islam. Semua bebas memeluk dan menganut agamanya masing-masing di Indonesia.
Yang jadi masalah adalah saat terjadi keegoisan tak mau dan tak mampu melihat orang lain berpindah agama dari Islam ke agama lain. Tuduhan Kristenisasi, Hinduisasi, Budaisasi, dan Konghucuisasi langsung terdengar kalap di seluruh penjuru mata angin. Yang boleh terjadi cuma Islami saja gitu. Egois kan jadinya. Jika memakai keegoisan yang sama dengan Gus Pardi, maka orang Manado juga boleh berkata, orang Manado itu adalah orang yang beragama Kristen. Kalau dia bukan beragama Kristen, dia bukan orang Manado. Kalimat yang sama juga boleh diucapkan oleh orang Dayak dan orang Papua. Itu artinya orang Bali juga bisa berkata, orang Bali itu adalah orang yang beragama Hindu. Kalau dia bukan beragama Hindu, dia bukan orang Bali. Keadaan seperti inikah yang diinginkan oleh Gus Pardi? Puji Tuhan rakyat Manado, Dayak, Papua, Bali, dan banyak warga NKRI lainnya tidak seegois Gus Pardi ini. Malunya di mana-mana ya. Sejak kapan suku dan bahasa punya agama? Saya bergidik jijik sekaligus ngakak menulis di bagian ini. Dari penjelasan ini akhirnya bisa kita simpulkan, semua ucapan Gus Pardi tadi tertuju pada dirinya sendiri. Politikus PAN itu sedang menelanjangi dirinya sendiri. Ingatlah selalu, jika dalam kenyataannya, sejarah ranah Minang memang bukanlah tanah Islam,